Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setia Dwi Kora dari kelas 12 IP1. Saya akan mempresentasikan tentang mitigasi bencana tsunami dari ujian praktek geografi. Sebelum saya memasuki pengertian mitigasi bencana dan langkah-langkah dan inti dari mitigasi bencana tsunami tersebut, saya akan mempresentasikan terlebih dahulu tentang terjadinya bencana alam di negara kita. Seperti Indonesia bukanlah suatu hal yang baru meskipun dampaknya bersifat membahayakan. Pasalnya, secara geografis wilayah Indonesia terletak di antara dua benua atau dua samudra besar, yakni Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Selain itu, wilayah Indonesia juga berada di daerah lempengan tektonik atau sering disebut juga cincin api atau ring of fire. Ring of fire dapat diartikan dengan adanya hubungan aktif antara gunung api yang menjalar dari Indonesia sampai Jepang, kemudian menyambung dari Alaska melalui bagian barat AS hingga menuju Amerika Selatan. Keadaan wilayah Indonesia seperti keterangan di atas menjadi hal wajar apabila negara tersebut kerap mengalami gempa bumi dan tsunami. Sebagai masyarakat yang hidup dalam negara rawan bencana seperti Indonesia, tentunya diperlukan adanya mitigasi bencana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KPBI, mitigasi dapat dimaknai dengan tindakan mengurangi dampak bencana. Secara sederhana, masyarakat Indonesia dianggap perlu memahami mitigasi untuk mengurangi apabila suatu waktu terjadi bencana gempa bumi maupun tsunami. Dan kita memasuki pengertian mitigasi. Apa sih pengertian mitigasi tersebut? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah kata benda yang memiliki dua makna tergantung konteks penggunaannya. Makna pertama, mitigasi adalah upaya menjadikan berkurang kekerasan atau kesuburannya tentang tanah dan sebagainya. Sedangkan makna kedua, mitigasi adalah tindakan mengurangi dampak bencana. Mitigasi adalah kata yang memiliki pandangan kata dalam bahasa Inggris atau mitigation. Definisi mitigation bahasa Inggris tersebut: mitigasi, tindakan mengurangi keparahan, keseriusan atau rasa sakit dari sesuatu. Menurut Cambridge Dictionary, mitigasi adalah tindakan mengurangi seberapa berbahaya, tidak menyenangkan, atau buruknya sesuatu. Sementara itu, menurut Merriam-Webster, mitigasi adalah tindakan mengurangi suatu atau keadaan yang dikurangi proses atau hasil membuat sesuatu yang kurang parah atau berbahaya, menyakitkan, keras, atau merusak lingkungan tersebut. Dari sejumlah definisi tersebut ada kesamaan komponen makna, yakni mengurangi sesuatu yang terkait dengan risiko, dampak buruk, atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dampak buruk atau hal lain yang tidak diinginkan akibat dari suatu peristiwa yang umumnya adalah bencana. Mitigasi adalah upaya yang bertujuan untuk menurunkan risiko dan dampak dari bencana tersendiri dimiliki tiga kelompok kategori, yakni bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam yang pertama adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa
oleh alam itu sendiri. Sedangkan yang kedua, bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa non alam. Dan yang ketiga, sementara itu, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh manusia itu sendiri. Bencana alam sendiri masih bisa dibedakan menjadi dua kategori, yakni bencana alam meteorologi dan bencana geologi. Bencana alam meteorologi adalah bencana yang berhubungan dengan iklim atau cuaca. Umumnya tidak terjadi pada suatu tempat khusus. Sedangkan bencana geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti gempa bumi, tsunami, dan longsor. Dari pengertian mitigasi tersebut, saya akan membahas lagi tentang langkah-langkah mitigasi. Mengingat bencana alam merupakan risiko yang tidak terhindarkan, maka mitigasi adalah hal penting yang perlu diketahui untuk setidaknya mengurangi dampak bencana. Dan bencana mitigasi adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana itu sendiri. Tahap penanganan bencana yang ke-1 adalah mitigasi adalah langkah yang memiliki tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Mitigasi adalah langkah yang juga dilakukan sebelum bencana terjadi. Contoh kegiatannya antara lain membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, atau penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Yang kedua, berikut langkah dari mitigasi adalah perencanaan. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan korban jiwa atau kerusakan itu sendiri dari bencana itu sendiri. Dan pelayanan umum yang memiliki upaya mengurangi tingkat risiko, pengelolaan sumber-sumber daya masyarakat, serta pelatihan warga di wilayah rawan bencana. Yang ketiga, langkah ketiga mitigasi adalah respon, yang merupakan meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana. Tahap ini berlangsung sesaat setelah terjadi bencana atau rencanaan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan fokus pada upaya pertolongan korban bencana dan antisipasi kerusakan yang terjadi akibat bencana. Yang keempat, hal yang tak kalah penting dan upaya mitigasi adalah pemulihan. Nah, langkah ini merupakan langkah yang perlu diambil setelah bencana terjadi guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula. Pada tahap ini fokus diarahkan pada penyediaan tempat tinggal sementara bagi korban serta membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak. Selain itu juga perlu dilakukan evaluasi terhadap langkah penanggulangan bencana yang dilakukan. Berdasarkan siklus waktunya, kegiatan penanganan bencana dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, kegiatan sebelum bencana terjadi. Yang kedua, kegiatan saat bencana itu terjadi. Yang ketiga, kegiatan tepat setelah bencana terjadi. Yang keempat, kegiatan pasca bencana yang meliputi pemulihan, penyembuhan, perbaikan, dan rehabilitasi. Nah, sekarang kita masuk dari inti mitigasi bencana tsunami ini. Sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana tsunami. Bencana tsunami adalah bencana alam berupa pusaran air bawah laut bentuk gelombang besar yang disebabkan karena adanya pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami sendiri
dapat bergerak cepat dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang mencapai 30 meter, 40 sampai dengan yang paling tinggi 50 meter. Proses mitigasi bencana alam tsunami dapat dilakukan dalam keadaan sebelum, ketika, dan setelah peristiwa itu terjadi. Dan kita memasuki mitigasi sebelum dan ketika terjadi tsunami itu sendiri akan saya rangkup menjadi satu. Yang pertama, menyalakan radio untuk mengetahui apakah tsunami terjadi setelah adanya gempa bumi di sekitar wilayah pantai tersebut. Dan kedua, cepat bergerak ke arah daratan yang lebih tinggi atau tempat tinggal yang lebih tinggi atau bangunan yang lebih tinggi untuk menyelamatkan nyawa Anda sendiri atau nyawa kita sendiri. Yang ketiga, jauhi pantai. Jangan pernah menuju ke pantai untuk melihat datangnya tsunami. Apabila Anda dapat melihat gelombang dan berada terlalu dekat, segera menjauh agar bisa menyelamatkan diri. Yang keempat, waspada apabila terjadi air surut. Jauhi pinggir pantai. Ini merupakan salah satu peringatan tsunami yang harus diperhatikan secara detail dan kecil pun. Dan yang terakhir adalah mitigasi setelah terjadi tsunami. Jauhi area yang tergenang dan rusak sampai ada informasi aman dari pihak berwenang. Jauhi reruntuhan di dalam air, atau hal ini sangat berpengaruh terhadap keamanan perahu penyelamat dan orang-orang di sekitar kita. Dan utamakan keselamatan dan bukan barang-barang Anda. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada beberapa kata yang salah mengucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.